proses ada gaji dan upah. Terus overhead juga gitu, barang dalam proses sama barang dalam proses biaya overhead pabrik, sama yang tadi kayak akumulasi depresiasi apa, terus apa aja pokoknya biaya-biaya yang timbul ya. Nah terus habis itu 3 dalam proses biaya baku penyelesaian biaya bahan baku tenun. Nah 3 tadi itu masuk ke sini untuk mencatat transfer dari departemen tenun ke departemen penyelesaian. Ini barang dalam proses biaya bahan baku penyelesaian. Ini harusnya yang lain ini dikredit ya. Yang ketiga, barang dalam proses biaya overhead pabrik itu masuknya dikredit, bukan di debit. Jadi yang lain dikredit. Ini kok ini yang atas juga, satunya debit, satunya kredit, satunya debit, satunya kredit. Cara mencatatnya. Jadi 3 biaya yang dari departemen tenun tadi ke kredit, terus masuknya ke barang dalam prosesnya BDP-nya departemen penyelesaian, itu masuk ke biaya bahan baku kan. Jadi 3 biaya dari departemen tenun ini jadi biaya bahan bakunya departemen penyelesaian. Jadi BDP debitnya BDP biaya bahan baku penyelesaian, kreditnya 3 komponen biaya tadi dari departemen tenun. Terus sama di departemen penyelesaian juga gitu. Barang dalam proses biaya bahan baku, biaya bahan baku penyelesaian ya. Ini sama, ini tadi cara mencatatnya sama kayak yang terakhir dari departemen tenun, sama kayak awal dari departemen penyelesaian. Mencatat yang lain juga sama persis. Oke, langsung lanjut aja, nanti masuk ke contoh. Nah ini contohnya, departemen pembantu dan sistem biaya proses. Perusahaan tekstil yang terdiri dari departemen tenun dan penyelesaian mempunyai sebuah departemen pembantu, yaitu departemen listrik dan tenaga. Tiap bulan departemen ini menghasilkan 500.000 kW dengan total biaya 30 juta atau Rp60 per kWh. Terus penggunaan listrik departemen tenun itu 200.000 kWh dan departemen penyelesaian 300 kWh. Nah, cara mencatatnya, ini satu departemen lain selain departemen tenun sama penyelesaian ya. Ini mencatat alokasi biaya listrik. Nah, itu alokasinya masuk ke overheadnya departemen tenun sama departemen penyelesaian. Biaya listrik kan termasuk komponen biaya yang timbul ketika kita menghasilkan barang kan, makanya ini masuknya ke overhead. Nah, di sini tadi kan yang departemen tenun menggunakannya cuma 200.000 kali 60 berarti kan 12 juta, sedangkan yang departemen penyelesaian 300.000 kali 60 kayak 1.800.000. Itu masuk ke overhead masing-masing departemen ya. Nih, overhead departemen tenun 12 juta, overhead departemen penyelesaian 18 juta. Terus kreditnya departemen listrik dan tenaga. Itu mencatatnya. Nah, sekarang masuk ke laporan biaya produksi. Sampai sini ada mau ditanyakan? Mana? Ada mau ditanyakan sampai sini?
Yang lain gimana? Dari tadi yang jawab saya cuman Mbak Ani, Mbak Muci, sama Mbak Suartini. Yang lain kemana ini? Halo. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, dibuka halaman 11-12. Ini caranya mencatat laporan biaya produksi. Di situ ya, sebagai contoh, proses penentuan dan aliran biaya produksi ini. Di situ ada departemen 1 sama departemen 2, 11-12 sama 11-13. Departemen 1 itu ada bahan bakunya 1000 unit. 1000 unit itu sebesar 16.000. Berarti per unitnya 16. Terus upah langsungnya 20.000, overheadnya 12.000. Itu di total ketemunya 48.000 kan. Nah, 48.000 ini masuk ke departemen 2. 48.000 tadi itu kan untuk 1000 unit, ya kan? Jadi biaya per unitnya ketemu 48.000 dibagi 1000, yaitu 48 rupiah per unit. Nah, di situ ditransfer ke departemen 2, yaitu departemen 2. Jadi kan total biayanya 48.000. Ini jadi bahan bakunya. Terus di situ ada upah langsungnya 18.000 sama overheadnya 12.000. Di total ketemunya 80.000. Ini di sini yang ke gudang itu 80.000, ini bukan 18.000 ya yang menghitung biaya per unit, tapi 80.000 diganti 80.000 dibagi 1000 karena per unit. Jadi kan total biayanya di departemen 2 tadi kan 80.000. Nah, sebelum ditransfer ke gudang ini dihitung per unitnya berapa, berarti 80.000 dibagi 1000 sama dengan 80 rupiah. Nah, ini nanti ditransfer ke gudang, yaitu persediaan barang jadi, makanya ketemu 80.000 per unitnya 80. Oke, paham sampai situ dulu? Terus lihat laporan harga pokok produksinya. Ini pasien dan barang dalam proses awal 1000 unit. 10 unit. Ini ditransfer ke departemen 2 juga 1000 unit. Nah, itu schedule kuantitasnya ya, semuanya kan 1000 unit. Terus schedule biayanya tinggal dihitung tadi. Kalau untuk departemen 1 kan total biayanya 48.000 tadi. Terus alokasi biaya produksi itu ditransfer ke departemen 2 ya sebesar ini 48.000. Terus jumlah biaya yang ditanggungjawabkan 48.000 juga. Untuk departemen 2 juga sama persis. Oke. Nah, yang halaman 11.15 tahu nggak itu biaya pengolahan itu dari mana? Kok ketemunya 32.000? Yang halaman 11.15 langsung apa sih? Yaitu upah langsungnya di departemen 2, Mbak. Jadi upah langsung di departemen 1 sama departemen 2 itu enggak selalu sama. Jadi sudah beda perhitungan. Kan karena apa? Kadang kan jumlah tenaga kerja yang digunakan antara departemen 1 sama departemen 2 kan beda. Makanya biaya tenaga kerja langsungnya juga bisa beda. Mbak Muji. Terus yang di halaman 11.5